Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tutorial untuk kali ini adalah tutorial untuk membuat distribusi frekuensi dan histogram, gitu ya. Jadi, saya sudah membagikan tutorial. Tutorial yang pertama adalah, langkah pertama adalah pindahkan data mentah ke dalam Excel. Jadi, kita punya data mentah yang ini, kita ketikkan di sini, begitu ya, boleh di-copy, boleh diketik ulang. Kemudian setelah itu tentukan data maksimum. Nah, selanjutnya data maksimum sudah ada juga di tengah tutorial. Itu tinggal ketikkan sama dengan gitu ya. Jadi sama dengan maksimum gitu kan. Terus di blok aja ini semuanya, di blok gitu kan. Jadi nanti akan A1 sampai J6 kemudian kita enter. Maka akan muncul 98. Kemudian data minimum sama. Jadi saya ulangi ya, jadi sama dengan min gitu, terus kemudian di klik di blok juga. Nah, begini, maka akan muncul 10. Kemudian jangkauan itu berarti atau rentang begitu, itu kan langkah yang ketiga, berarti kita kurangkan aja. Di sini 98 kita klik, dikurangi 10 kita klik. Nah, kalau kalian sama meletakkannya di kolom C, kemudian baris ke-8, maka akan muncul C8 dikurangi C9. Ya, ini tergantung kalian meletakkan di mana. Kalau letaknya beda dengan saya, ya nanti di sini munculnya juga akan berbeda. Kemudian kita enter. Kemudian untuk banyak kelas, kita pakai rumusnya Sturges ya, itu 1 ditambah 3,3 dikalikan log N. Nah, log N di sini kita masuk saja, jadi kita tulis ulang ya, 1 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan log N. Lognya itu logaritma 10, langsung kita beri saja logaritma 10. Langsung kita kurung, angkanya berapa? Banyaknya data 60, kita beri 60, kemudian kita enter. Jadinya seperti ini, 6,8. Nah, ini nanti boleh dibulatkan ke kelas terdekat begitu. Atau kalau tidak, langsung nanti untuk menghitung panjang kelas, ya langsung jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, ini saya langsung dengan jangkauannya, saya klik jangkauannya itu kan yang ada di sini, kemudian dibagi dengan banyak kelas. Atau kalau kalian sudah bulatkan, ya tinggal dibagi angka 7 gitu. Bagi itu tanda di Excel adalah per. Kemudian ujung bawah saya buat 9, kemudian batas bawahnya berarti 9 dikurangi 0,5. Ini langsung saya pakai ini ya, rumus 9. Boleh 9,05, boleh diklik C13. Ini letaknya di sini gitu. C13 dikurangi 0,5. Kemudian batas atasnya berarti karena ini boleh kan dengan batas bawah ditambah panjang kelas. Panjang kelasnya kan ini sudah kita bulatkan ke dalam 13, berarti C14 ditambah 13. Maka ujung atasnya 21,5 dikurangi 5. Oke, setelah itu langkah berikutnya, seperti yang ada di dalam tutorial, itu kemudian kita buat interval. Intervalnya saya memilih 9 sampai 21 karena memilih ujung bawahnya 21 walaupun nilai minimumnya 10 ya. Jadi 9 sampai 21 ini karena ini ujung bawah gitu kan. Kemudian ujung atas berarti 9 sampai 21. Jadi ini saya hapus dulu aja ya. Ini saya hapus dulu. Kan kalau di tempat kalian misalkan belum ada. Nah, ini 9 sampai 21, 22 sampai 34 dan seterusnya. Ini saya tulis di kolom yang berbeda. Kemudian untuk hitung frekuensinya kita nggak usah ngitung manual gitu ya. Jadi langsung aja kita ketik frekuensi gitu kan. Nanti ketika frekuensi dia akan nulis data array. Data array itu berarti mana datanya? Berarti datanya ini gitu ya. Kemudian ini ada titik koma, perhatikan ya kita tulis titik koma. Bin array itu adalah batas atasnya. Batas atasnya itu berarti ini, saya ini, terus kemudian kita enter. Nah, ini akan muncul semuanya. Dari atas sampai bawah, berarti ada 3, 4, nah ini otomatis, dan kemudian kita jumlahnya adalah 60.
Itu ya. Itu adalah dengan menggunakan manual gitu ya. Oke. Yang kedua, kalau langkah yang B, di dalam tutorial yang B, kita punya datanya kalau mau buat histogram. Jadi kalau yang tadi kita buat histogram manual agak susah. Tapi kalau bisa dibuat histogram manual, tapi kalau mau histogram otomatis dari Excel, datanya kita ubah dulu ke dalam bentuk tunggal seperti ini. Menurun ke bawah. Nah, ini ada 60 data ya, ini kan tadi mulainya dari 2, berarti kan 61. 60 data kita pindahkan, jadi bentuknya tidak ke kotak lagi, tetapi kita turun ke bawah. Nah, setelah itu, langsung kita insert, kemudian histogram. Nah, muncullah seperti ini, gitu ya. Muncul histogram seperti ini. Nah, ini dibuatkan nih otomatis. Nah, dia membuatnya itu dengan menggunakan 5 kelas. Di situ sudah saya tuliskan juga di tutorial. Berarti ini intervalnya adalah dari 10 sampai 29, 29 sampai 48, 48 sampai 67, 67 sampai 86, 86 sampai 105. Untuk frekuensinya dia juga sudah menghitung. Di sini ada tulisan kita klik gitu ya, sebentar. Nah, ini sampai seperti ini kan tulisan, ini ada tulisan series nilai value 5, berarti ini 5. Kalau yang ini series nilai value-nya 7. Nah, sampai ada tulisan value itu yang di dekat angka 29 itu, value 7, berarti ini frekuensinya ada 7, gitu ya. Nah, saya nggak mau, saya pengennya kelasnya tuh ada 10, saya maunya ada 10. Oke, bisa kita ganti dengan cara klik bagian bawahnya ini, horizontal axis sampai seperti ini, kemudian kita double klik. Kita double klik bagian tulisan 10, 29, 29, 48 sampai muncul format aksis. Ya, format aksis, kemudian kita pilih, nah format aksis, bentar, format aksis. Nah, ini format aksisnya kita klik sampai muncul sebentar, format aksis. Oke. Kita klik bagian ini, axis option ya. Axis option. Kemudian di sini akan muncul bin width. Bin width. Nah, di sini kita klik, kita ganti angka 10. Kemudian kita enter. Nah, berubah sendiri. Ini jadi 1, 2, 3. Jadi ada 10 kelas. Nah, ini intervalnya dibuatkan juga 10 sampai 20. Itu ada 3, 20 sampai 30 ada 2, 30 sampai 40 ada 3, dan seterusnya ini sudah dihitungkan. Nah, itu adalah cara membuat histogram. Jadi kalau mau ganti-ganti, ingat ya, ini kita double klik, kemudian sampai muncul format aksis, kemudian klik bagian aksis option yang bagian ada tanda diagram batangnya ini, gitu. Oke. Gitu. Oke, itu kalau untuk buat histogram. Nah, kemudian kalau untuk ukuran pemusatan data, ketika kita punya data tunggal, itu sudah saya tulis di situ ya rumus-rumusnya. Misalkan rata-rata. Nah, kalau datanya seperti ini ya rata-ratanya average, kemudian di blok aja ini, di blok gitu kan. Terus average gitu. Jadi misalkan saya tulis sama dengan average, tutup ini kurung buka, kita blok. Oke, kita blok. Enter, dah jadi. Misalkan contoh yang di sini ya, berarti kan ini kan kita hitung average. Datanya yang mana? Oh, datanya dari atas ke bawah. Kita blok juga. Seret gitu sampai bawah. Kemudian kita enter. Nah, sudah ketemu 65. Gitu ya. Untuk modus, kita gunakan mode median-median. Gitu. Kemudian kuartil dengan kuartile gitu ya. Kemudian desil itu kita bisa pakai persentil. Nah, ini persentil ini karena ini kita gunakannya dari 1 sampai 0,1 sampai ini ya 1. Jadi 0 sampai 1 karena persentil itu
misalkan persentil 10 gitu ya, berarti 0,1. Nah, ini kalau ini persentil 35, kemudian ini simpangan baku, kemudian ini kuartil 3. Nah, sekian itu untuk tutorialnya, nanti bisa disimak juga di PDF-nya. Kita berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.